Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ijtihad sebagai sumber hukum Islam dan disusun oleh Syahma Al-Fatah 2121185, Adela Ayu Pangestika 2121186, dan juga Zahrotun Nisa 2121187. Nah, pada bab ini kami akan membahas tentang pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad, perkembangan ijtihad dalam Islam, objek dalam ijtihad, metode ijtihad, macam-macam ijtihad, dan juga hukum dan urgensi ijtihad. Pada pengertian ijtihad dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara etimologi. Kata ijtihad berasal dari kata jahada. Ada dua bentuk masdar yang dapat terbentuk dari kata jahada, yaitu yang pertama kata jahad yang mengandung arti kesungguhan, dan yang kedua kata juhud dengan arti adanya kemampuan. Nah, yang kedua, ijtihad secara terminologi. Ijtihad ialah upaya seseorang ahli fikih dan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Materi yang selanjutnya yaitu dasar hukum ijtihad. Sebagai salah satu dasar di dalam menetapkan hukum syara, keberadaan ijtihad ditopang oleh beberapa dalil yang mendasari diperbolehkannya melakukan ijtihad. Antara lain berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 59 yang mana diperintahkan untuk berijtihad dengan cara memahami makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian juga terdapat pada surat An-Nisa ayat 105 yang secara tidak langsung mengandung perintah untuk melakukan ijtihad melalui qiyas. Kemudian perkembangan ijtihad dalam Islam. Pada masa Rasulullah SAW, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun sebenarnya ijtihad sudah tumbuh sejak awal perkembangan Islam, yakni pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah, Rasul memberikan wewenang kepada para sahabat beliau untuk melakukan ijtihad. Wewenang untuk berijtihad yang diberikan Rasulullah kepada sahabat itu sangat berguna untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya beliau. Setelah Rasulullah wafat, sejalan dengan perluasan wilayah Islam dan banyaknya pemeluk Islam yang berlatar belakang budaya dan kebiasaan yang beragam, para sahabat banyak menemukan kasus-kasus hukum yang tidak disebutkan ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kenyataan ini disikapi para sahabat untuk menerapkan pengalaman ijtihad yang mereka praktekkan pada masa Rasulullah, yaitu dengan menggunakan metode ro'yu. Kemudian materi selanjutnya yaitu objek kajian dalam ijtihad. Yang pertama, semua ayat Al-Quran dan hadis yang dari segi keberadaannya bersifat qot'i, tetapi dari segi dalalahnya bersifat dhoni. Yang kedua, semua ayat-ayat Al-Quran yang diriwayatkan tidak secara mutawatir, yaitu tidak terdapat di dalam Mushaf Utsmani, melainkan hanya terdapat dalam sebuah qiraah masyhurah dan syadza. Yang ketiga, semua hadis yang bersifat dhoni al-wurud dan sekaligus bersifat dhoni ad-dalalah. Dan yang keempat, persoalan-persoalan hukum yang tidak terdapat nas Al-Quran atau hadis atau ijma' yang menjelaskan dasar hukumnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang metode dalam ijtihad. Metode dalam ijtihad yaitu ijma', qiyas, maslahah mursalah, istishhan, istishab, urf, sa'dud zariyah, qaul sahabi, dan sya'ruman qoblana. Macam-macam ijtihad ditinjau dari segi metodenya, yaitu al-ijtihad al-bayani, al-ijtihad al-qiyasi, dan al-ijtihad al-istislahi. Sementara ditinjau dari segi jumlah mujtahid, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Hukum dan urgensi ijtihad. Ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 4 bagian, yaitu wajib ain, wajib kifayah, sunnah, dan haram. Urgensi ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri, yaitu fungsi kembali, fungsi kehidupan, dan fungsi pembenaran. Kesimpulan, ijtihad merupakan suatu proses dalam menetapkan hukum syariat secara bersungguh-sungguh, di mana hukum tersebut tidak terdapat
atau dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad pada kenyataannya sudah tumbuh sejak awal perkembangan Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang pada masa-masa sahabat, tabi'in, sampai generasi-generasi selanjutnya. Dari segi metodenya, terdapat 3 macam ijtihad, yakni ijtihad al-bayani, al-qiyasi, dan al-istislahi. Adapun hukum dalam melakukan ijtihad menjadi wajib apabila dikhawatirkan adanya suatu peristiwa yang lenyap tanpa adanya suatu kepastian hukum. Menjadi fardu kifayah apabila sudah terdapat seseorang yang melakukan ijtihad dari suatu persoalan tertentu, sunnah apabila berkaitan dengan masalah yang belum atau tidak diketahui. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah materi tersebut akan bermanfaat bagi kita semua jika kita mau mendalami dan memahami apa yang telah disampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.